Assalamualaikum. Beberapa tahun belakangan, para ahli biologi dan kedokteran itu intensif meneliti soal mikrobiom atau bakteri mikroba yang ada di tubuh kita. Katanya, biotik di tubuh kita itu, di perut gitu ya terutamanya, itu amat menentukan kesehatan holistik kita, bahkan mulai dari saat kita lahir. Banyak banget perannya, tapi kali ini yang coba kita tinjau itu peran si bakteri mikroba terhadap kegemukan atau obesitas. Rujukannya ini dari presentasi Dr. Rob Knight, dia seorang profesor kelahiran Dundee, New Zealand, ahli gut microbiome, ahli biologi, dan sekarang kerja di Universitas California, San Diego. Belum lama ini saya lihat presentasinya. Dia bilang, penampakan tubuh kita sebagai manusia itu amat ditentukan oleh gen-gen yang ada di tubuh kita. Iyalah ya, nggak cuma manusia sih, mbek juga begitu, kucing juga idem. Penampakan si kucing itu amat ditentukan oleh gen-gen di tubuhnya. Nah, jadi ya, kalau nanti kita lihat ada kucing wajahnya mirip sama Pak Camat, nggak mungkin sih ya. Profesor Rob itu bilang, gen penentu penampakan kita itu tidak hanya gen-gen asli milik kita, tapi juga gen-gen mikroba yang ada di tubuh kita. Bahkan dia bilang, di tubuh kita, gen-gen manusianya yang asli milik kita cuma 43%, 57% sisanya itu gen-gen mikroba itu tadi. Jadi, kalau kita ngaca di cermin, itu yang terlihat cuma 43% saja merupakan representasi dari gen diri kita, 57% sisanya itu representasi dari gen-gen mikroba yang ada di tubuh ini. Masuk akal nggak sih? Menurut saya sih masuk akal. Gini ya, andai yang tercermin itu semua representasi genetik kita tok, mestinya dari waktu ke waktu sama aja. Kecuali paling-paling kalau kita sempat kena radiasi nuklir gitu. Nah, itu bisa berubah jauh, jadi makin remek. Ada yang tercermin cuma representasi genetik kita, kalau orangnya kembar identik, lebih sama lagi. Nyatanya, itu bisa beda secara cukup drastis dari waktu ke waktu, dan bahkan yang kembar identik juga bisa tidak persis. Kasus pertama nih, kembar identik. Yang satu namanya katakanlah Raisa, kembarannya Rukiem. Loh, ini orang tuanya mungkin keselak saat mendaftarkan akte kelahiran. Rukiem tubuhnya langsing bagus, sedangkan Raisa tinggi badannya kalah. Udah gitu dia congkring, rambutnya kusam rontok-rontok, dan perutnya agak buncit. Ternyata cacingan. Bisa kejadian benar kan ya? Kasus kedua, kembar identik lagi, Miun dan Muin. Akhir-akhir ini, di cermin si Miun kelihatan pucat, sedang Muin kelihatan segar ceria. Ternyata, si Muin barusan nembak cewek cantik, terus cintanya diterima, yaitu sama si Enjum, anak Kang Boyem. Sedangkan si Miun itu stres, karena ternak mbeknya berkelimpangan keserang penyakit jantung koroner. Walah gaya bener, mbak pakai jantung koroner segala. Secara genetik manusiawinya itu tentu Miun dan Muin tetap sama, wong namanya kembar identik. Tapi secara konstelasi mikroba di perutnya itu beda. Yang satu berubah jadi bagus, terpicu suasana hati yang happy, satu lagi ambiar, terdampak oleh stres. Tuh, bahkan urusan embek aja itu bisa mengubah genetik mikroba di perut kita, dan ujungnya mengubah penampakan diri kita di depan cermin. Hati-hati nih, mungkin daripada ternak embek, mending ternak sapi, kebo, atau onta sekalian. Sama aja ding, sorry. Balik lagi aja ke presentasi Profesor Rob Knight, dan kaitannya dengan obesitas. Judul video ini soal itu kan ya. Jadi dia bilang, dari beberapa lama, sudah ada penelitian yang menyimpulkan bahwa obesitas itu terkait dengan faktor genetik. Kalau dilakukan sampling secara buta, peneliti tidak dikasih foto orangnya, cuma dikasih sampel genetiknya aja, disuruh nerka, orangnya gemuk atau langsing, itu ternyata bisa, tapi akurasinya tidak 100%, akurasinya cuma 57%. Profesor Knight terus bilang lagi bahwa penerkaan itu bisa juga dilakukan dengan sampling genetik dari mikroba yang ada di perutnya, yaitu perutnya sendiri, bukan perutnya tetangga. Ngapain ini perut tetangga pakai udi-udi, ya kan? Dan uniknya itu hasilnya malah lebih akurat. Oh, kalau mikrobanya gini, orangnya pasti gendut. Ternyata benar. Kalau kayak gini, kayaknya obesitas. Ternyata benar. Ternyata akurasinya itu malah 90%. Kesimpulannya apa dari penelitian ini untuk handetolan yang obesitas? Pertama, pikirkanlah, perhatikanlah kondisi mikroba dalam tubuh kita. Kedua, kondisi mikroba di tubuh kita itu punya pengaruh 90% terhadap kecenderungan obesitas, sedangkan genetik kita sendiri ternyata malah cuma 57%. Jadi, walaupun obesitas tidak hanya kita itu ditentukan oleh faktor genetik, ternyata genetik dari mikroba di perut lebih menentukan dari genetik turun-temurun diri kita sendiri. Makannya banyak gitu, yang cenderungnya langsing itu bisa tetap langsing, sedangkan yang
cenderungnya obesitas, makanya udah dikurang-kurangi, tetap bisa melebar sak becak. Nah, ketiganya, kalau kondisi genetik mikrobanya mengarah ke obesitas, maka yang secara genetik turunan orang-orang langsing pun itu bisa jadi gemuk obesitas. Sebaliknya juga sama, walau turunan gimblah-gimblah. Kalau kondisi genetik dari mikroba di perutnya itu kontra obesitas, dia juga bisa cenderung langsing. Kakak adik gitu ya, walau sekandung bisa saja si kakak langsing, adiknya gemuk. Bisa juga adiknya yang langsing, kakaknya segede King Kong. Walah kok jadi disamain dengan marga satwa nih. Sorry. Yang keempat, ada harapan berarti ini. Kalau genetik turunan kan nggak bisa diubah. Tapi mikroba yang ada di tubuh itu bisa berubah-ubah. Berarti yang cenderung obesitas, kalau diterapi gitu ya, mungkin pakai terapi probiotik tertentu, dia bisa langsing seumur hidup. Sekarang sih terapi probiotik yang cespleng mengatasi obesitas belum ketemu, tapi kedepannya mestinya bisa, insya Allah. Tapi jangan lupa juga, selain faktor genetik, faktor pola hidup dan pola diet itu juga menentukan. Lupakanlah soal King Kongnya tadi, segini dulu sharingnya kali ini. Sampai jumpa Kong. Kok pakai Kong segala, sorry.